Terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Paranggebito, pada kesempatan kali ini saya Tulus Among Tiprojo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 1 Paranggebito akan melaksanakan wawancara dengan yang terhormat Bapak Asani Nugroho, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Paranggebito, kepala sekolah kami yang kami mengikuti CGP di Kabupaten Wonogiri ini. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan wawancara sebagai demonstrasi kontekstual modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, dan dalam modul 3.1 dalam topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja Bapak Kepala Sekolah, Pak Asani Nugroho, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara, pertanyaan pemantik yang berada di dalam LMS untuk akan saya ajukan kepada Bapak Asani selaku kepala sekolah kami, Bapak. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak Asani selaku kepala SMP 1 Paranggebito dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Mas Among. Yang pertama kita lihat dulu kasus itu terjadi kepada siapa. Yang pertama apabila terjadi murid, maka kita harus berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Yang kedua, apabila kasus itu terjadi kepada tenaga pendidik dan kependidikan, maka kita harus berkoordinasi dengan tim manajemen sekolah apabila diperlukan pengawas pembina, dan kalaupun nanti belum bisa terselesaikan ke kepala dinas. Kemudian untuk mengidentifikasi ini, yang pertama harus memahami kasus itu permasalahannya seperti apa. Setelah kita memahami, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual ataupun valid, dan tidak lupa harus mengikuti peraturan yang berlaku. Terima kasih Pak Asani. Jadi prinsipnya adalah kita selalu kehati-hatian, berkoordinasi dengan teman-teman gitu ya Pak. Itu yang pertama Pak Asani. Dan yang kedua, selama ini Bapak, bagaimana Bapak Asani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Yang pertama, ini kita harus melihat berbagai sisi, tidak hanya satu sisi. Karena kalau nanti hanya melihat pada satu sisi, maka pasti keputusan itu tidak bisa diterima dengan baik. Kemudian kita harus melihat berbagai sisi. Dari mana kita bisa meminta masukan dari tim manajemen sekolah. Kemudian kita juga bisa mendengarkan dari komite. Apalagi yang kalau berurusan dengan siswa, maka wali kelas dan guru BK yang sangat memiliki peran. Kemudian yang perlu kita pahamkan juga nanti pada pengambilan keputusan itu harus melalui rapat dewan guru. Prinsipnya segala macam keputusan ini kita mengambil risiko yang terkecil, Pak. Risiko yang paling kecil, yang risiko itu bisa bisa diterima. Terima kasih Pak Asani. Dan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak Asani lakukan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP kita ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi, kemudian memahami. Ini penting sekali,
Jadi kasus itu harus kita pahami. Kalau tidak, dalam mengambil. Kemudian langkah yang kedua, kita istilahnya yang seperti pengalaman yang terjadi selama ini, kami mengumpulkan tim manajemen sekolah, istilahnya mensepakati atau memahamkan. Baru nanti pada akhirnya kita kumpulkan Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan dan pendidikan dalam rapat dewan. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah mencari tahu dulu informasi kasus terlebih dahulu. Betul. Nah, selanjutnya Bapak, untuk yang keempat, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak Asani anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika? Jadi kalau keputusan itu kita format langsung kepada Bapak Ibu guru melalui Dewan Guru, itu akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Kita lakukan, mungkin kita mengumpulkan tim manajemen sekolah. Ini penting sekali karena menyamakan persepsi dulu, baru ini kita floorkan kepada itu yang paling efektif. Terlalu banyak malah ngambrah-ngambrah. Prinsipnya kita memanggil kepada tim manajemen sekolah yang berisi wakil kepala sekolah, kemudian siswaan dan juga wali kelas, bagaimana alternatif penyelesaian masalah. Dan setelah itu sosialisasi kepada dewan guru. Terima kasih Pak Asani. Nah, selanjutnya Pak, ini yang kelima Pak. Kita semakin menarik nih Pak Asani ya. Terima kasih atas pengalaman luar biasa. Nah, yang kelima Pak Asani, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak Asani ini selama menjadi kepala sekolah itu merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, dalam kasus-kasus yang mungkin dilema etika yang muncul di sekolah kita? Yang jelas tantangan yang kita alami itu keputusan itu bisa diterima atau tidak oleh Bapak Ibu. Mungkin ada kan tantangan itu atau kasus itu bisa, atau pengambilan keputusan itu ada yang tidak menerima karena mungkin secara personal kok seperti ini. Namun kita yakinkan bahwa inilah resiko yang paling kecil, dan ini harapan dari saya ataupun sekolah ini bisa diterima oleh seluruh Bapak Ibu dan tenaga TU. Ya, walaupun setiap pengambilan keputusan tentu ada pro dan kontra. Nah, pasti itu. Tapi tidak mungkin. Biasanya personal. Biasanya. Tapi saya yakin Pak Asani akan melihat sebuah keputusan ini untuk melihat risiko yang paling kecil dan bisa diterima harusnya. Dan itu mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Nah, selanjutnya Pak Asani, ini yang pertanyaan ke-6. Apakah Pak Asani ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Pak Asani langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Asani lakukan jalankan? Selama ini tidak ada jadwal. Ada kasus, kemudian kita tangani dengan prosedur yang tadi, langkah-langkah mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian mengeluarkan lebih cepat. Nah, tanpa harus menunda-nunda. Kalau ditunda nanti pasti muncul permasalahan baru karena di tingkat SMP kan seperti itu. Banyak sekali. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yang pertanyaan yang ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Asani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti. Kepala sekolah tidak mungkin bisa
tidak mungkin bisa mengambil keputusan seperti itu. Iya. Oke. Maka tim manajemen sekolah terdiri dari wakil guru, wakil kesiswaan, humas, guru sarpras, guru BP, BK, dan yang jelas komite. Secara prinsip stakeholder sekolah dilibatkan Betul, dalam betul. membuat sebuah keputusan. Nanti kalau hanya kepala sekolah nanti seperti apa gitu? Istilahnya kita apa itu memaksakan pada ya, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan pemantik yang terakhir Pak. Sudah berapa ini? Ini yang ke-8. Waduh, tidak terasa. Dari semua yang telah Bapak Asani tadi sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Pak Asani pakai dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang sudah terjadi di sekolah kita? Kami menyadari bahwa saya baru menjadi kepala sekolah. Mungkin kurang lebih baru 6 bulan. Jadi Oktober ya? Seperti pepatah atau istilah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari kejadian-kejadian itu sebagai pengalaman yang berharga. Tanpa pengalaman mungkin kita tidak bisa mengambil seperti itu. Mungkin di tahun berikutnya ataupun di bulan ada permasalahan yang terjadi dari pengalaman ini. Oh, seperti ini yang kita harus mengambil sebuah keputusan yang bisa diterima oleh stakeholder. Kata Mas Among ya. Tentunya ya Pak, ada sedikit kultur budaya kita melihat dulu saya ada di tahun dengan di Parah itu satu beda. Orang itu kultur budaya dan luar biasa harus kita dalami. Nah, terima kasih Pak Sani yang telah memberikan beberapa jawaban dari pertanyaan pemantik yang dalam tugas kami selaku demonstrasi kontekstual untuk CGP 37 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak untuk kita semuanya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Sani yang telah memfasilitasi kami, terutama calon guru penggerak bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Hanya satu untuk Mas, sukses untuk berikan apa itu budaya positif bagi kita. Sukses Mas, terus menggerakkan diri, menggerakkan orang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian tadi adalah tugas demonstrasi kontekstual dalam wawancara kepada Kepala Sekolah Induk kami, Bapak Asani Nugroho SPD MPD. Semoga bisa memberikan tugas ini dengan baik, dan sekali lagi terima kasih Pak Asani. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, saya Tulus Amung Dibrojo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 1 Parangpito. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara selaku CGP untuk topik modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Budianto, Kepala SD Negeri 3 Songgedek, yang kebetulan berada di sekitar sekolah induk saya di SMP Negeri 1 Parangpito. Selamat pagi Pak Budianto. Selamat pagi Pak Amung. Ya, nah ini di sini saya akan melaksanakan wawancara Pak Budi dengan Pak selaku Kepala SD Negeri 3 Songgedek untuk
tugas saya di dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada 8 pertanyaan pemantik Pak Budi. Nanti monggo Pak Budi untuk bisa menjawab sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi di SD Negeri 3 Sumberjaya. Nah, yang pertama Pak Budi, selama ini Pak, bagaimana Bapak Budianto selaku Kepala SD Negeri 3 Sumberjaya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, terkait kasus di SD ini kan bisa dibagi menjadi 2 Pak. Jadi yang pertama itu hubungannya dengan kesiswaan, yang kedua hubungannya dengan PTK, jadi tenaga pendidik, ya, pendidik dan tenaga pendidik. Nah, kaitannya hubungannya dengan peserta didik tentunya hal ini ketika kita mengidentifikasi kasus, kita harus berkomunikasi dulu dengan guru kelas. Jadi guru kelas di situ yang kesehariannya setiap saat mendampingi anak, sehingga untuk menggali informasi itu kita perlu konfirmasi dulu kepada guru kelas masing-masing. Kemudian terkait dengan analisis identifikasi yang untuk PTK, tentunya hal itu perlu kita komunikasikan dulu atau kita konfirmasi kepada guru dan yang lain maupun masyarakat yang ada di sekitar zona 3 ini, sehingga nanti meskipun di sini saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil tindakan atau kebijakan itu tentunya mempertimbangkan dengan dari berbagai aspek dan penuh hati-hatian. Dan tentunya tidak meninggalkan komite ya Pak. Betul Pak, dari salah satu yang saya lakukan tadi unsur warga termasuk juga komite sekolah. Ya, itu yang pertama Pak Budi. Nah, selanjutnya Pak Budi, pertanyaan mantik yang kedua. Selama ini bagaimana Pak Budianto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi tentunya terkait dengan satu kasus, satu masalah, saya sendiri harus turun tangan langsung terhadap pelaku-pelaku yang ada di situ, kemudian menggali berbagai informasi dari kedua belah pihak, kemudian menganalisisnya sehingga nanti keputusan yang diambil itu merupakan keputusan terbaik. Tentunya dalam mengambil keputusan itu perlu berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Ada guru kelas, kemudian ada komite sekolah, dan kemudian kebetulan ini letak geografis di sekolah Som 2 ini kan sangat berdekatan dengan rumah warga, sehingga satu hal yang terjadi di sekolah ini banyak warga yang mengetahui, sehingga kita juga perlu melibatkan atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Dan tentunya mengambil keputusan dengan risiko yang paling kecil. Paling kecil. Iya, itu yang kedua Pak. Nah, sekarang yang ketiga Pak Budi. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Pak Budi lakukan ketika akan mengambil sebuah keputusan? Nah, tentunya ketika kita mau mengambil keputusan, kita perlu mengkalkulasi. Jadi mungkin ada plan A, plan B, dan plan C. Ini ada alternatif pertama, jika kita mengambil tindakan ini apa manfaatnya, apa risikonya. Jadi kembali lagi kita mengambil satu keputusan, satu tindakan yang katakanlah risikonya itu yang paling kecil. Kemudian di sini terkait dengan satu permasalahan itu bukan kita semata-mata mau mencari siapa yang salah, tapi bagaimana terhadap kesalahan itu akan menjadi satu hal yang lebih baik. Dan biasanya sebuah kebijakan itu mestinya ada setiap pro dan kontra ya. Betul Pak. Jadi kebijakan tentunya tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak. Tapi risiko terkecil itu biasanya Pak Budi ambil. Harus kita ambil. Nah, kemudian yang keempat Pak Budi, yang di sini adalah hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Budi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Pak? Mungkin begini, jadi kalau dilema etika itu
lebih kepada apa ya, kita memberikan satu contoh. Jadi satu contoh tindakan, kemudian terkait dengan etika itu, masalah itu tidak kita apa itu, apa istilahnya sekarang itu, diviralkan. Nah itu, jadi kalau bisa segala sesuatu itu diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Dan tentunya koordinasi dengan, kalau di sini belum ada lagi sekolah ya kan? Belum ada Pak. Jadi ini bedanya memang Ya. tugas berat di SD, meskipun apa Pak, meskipun jumlah siswanya sedikit, ketimbang di SMP ini tugas-tugas semua itu kepala sekolah yang harus handle gitu kan. Beda kalau di SMP. Kalau di SMP itu ada pakar. Yang terpenting koordinasi dengan dewan guru, Iya. guru kelas semuanya gitu. Nah, yang kelima Pak Budi, ini adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD3 Sumberjaya. Selanjutnya Pak Budi, ini pertanyaan kelima. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Budi ada sebuah merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika yang mungkin terjadi di SD3 Sumberjaya. Jadi terkait tantangan itu tentunya kita harus bisa memberikan satu pemahaman terhadap semua pihak terkait dengan kemajuan sekolah. Jadi contohnya begini, terkait dengan perkembangan aturan yang ada itu kan terkadang tidak diikuti oleh tingkat kemampuan wali murid atau masyarakat. Jadi kadang ada sebuah ketimpangan. Jadi ada satu kasus dilema etika itu menurut satu aturan harus diperlakukan seperti ini. Nah, kemudian pola masyarakat itu terkadang kan berbeda. Jadi masih menggunakan pola dulu, tidak menggunakan pola aturan sekarang. Nah, ini terkait dengan masalah ini kita harus ada pendekatan, pemberian pemahaman. Jadi tugas kita di sekolah itu kan selain memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sekitar, juga yang bersekolah di sini tentunya dalam menjalankan kegiatan ini kan harus berpaduan kepada Ini dapat disimpulkan tantangan terberat adalah latar belakang wali yang berbeda-beda. Sehingga sekolah akan memberikan pemahaman lebih agar semuanya paham dengan sama. paham. Termasuk itu supaya salah satu upaya apa itu meminimalisir risiko juga. Ya. Selanjutnya Pak Budi, apakah Pak Budi ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misal tahapan-tahapan, apakah Pak Budi langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Pak Budi jalankan? Sebenarnya terkait dengan kasus-kasus seperti yang kami sebutkan tadi, kita tidak mempunyai jadwal penanganan tertentu. Jadi setiap kasus yang terjadi kita selalu berupaya agar kasus itu segera diselesaikan. Jadi jangan sampai berlarut-larut terlalu lama, karena nanti kalau sampai berlarut-larut tentunya banyak sekali yang berkembang, dan inti dari masalah itu tidak selesai justru nanti akan memunculkan masalah-masalah yang baru. Bisa menjadi isu liar. Iya betul Pak, apalagi harusnya di era sekarang ini kan era digital. gitu. Nah, selanjutnya Pak Budi, pertanyaan ke-7 Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika yang terjadi di SD3 Sumberjaya? Jadi gimana? Kebetulan di sini itu kan yang bekerja di sini saya dan teman-teman itu kan sekitar kurang lebih 10. Nah, yang tiga orang itu yang domisilinya di luar daerah sini. Yang kebanyakan itu 70% itu domisili. Artinya mereka itu sebagai apa ya? Instrumen yang membantu kami dalam menangani sebuah masyarakat, karena pertama secara domisili, secara apa itu fungsional, secara geografis itu
teman-teman guru yang di sini itu rumahnya di sini, sehingga paham terkait dengan apa itu pola pikir masyarakat, sehingga karakter siswa, sehingga ketika ada satu masalah hubungannya yang punya dengan siswa begini, langkah apa yang kita ambil itu kita dapat masukan dari teman-teman guru yang berada di lingkungan sekolah ini. Intinya adalah faktor dari tenaga pendidik di sini sudah domisili di sini, Betul. mengenal karakter siswa, karakter masyarakat, sehingga membantu Pak Budi dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Budi. Nah, dari semua hal yang telah Pak Budi sampaikan di depan tadi, pembelajaran apa Pak yang Pak Budi bisa petik Pak dari pada saat Pak Budi ini bisa mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus di rumah itu? Jadi sebuah kejadian itu kan merupakan satu pengalaman terbaik bagi kita. Kita sebagai orang yang dituakan di dalam suatu lembaga, tentunya sekali lagi harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Ketika kita mendapatkan satu informasi, tentunya kita perlu konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Buktikan faktanya Ya, betul betul. atau salah. Kemudian ketika informasi itu sudah kita pegang, kemudian dalam menentukan apa itu tindakan, kita perlu juga berkonsultasi kepada ahlinya. Artinya begini, ketika itu masalah dengan siswa, itu kita berkonsultasi dengan gurunya. Kemudian ketika itu berhubungan dengan guru maupun tenaga pendidikan, tentunya kita kan punya jajaran ya korwil di atas kita. Jadi kita minta petunjuk kepada pimpinan terkait dengan kejadian ini, langkah apa yang bisa kita ambil. Tentunya segala bentuk langkah yang kita ambil itu mengedepankan meminimalisir tingkat resiko. Kemudian dari situlah kita bisa mungkin belajar bijaksana tuh Pak. Karena memang Pak Budi juga masih muda Ya, ya. masih muda ini Pak. Ya, terima kasih Pak Budi dari ketika wawancara ini, mungkin bisa bermanfaat untuk saya terutama Pak dalam menganalisis sebuah permasalahan. Dan sekali lagi saya terima kasih telah tugas saya. Mudah-mudahan SD Negeri 3 Sumberjaya ini di bawah pimpinan Pak Budi Anto bisa semakin sukses dan juga semakin banyak muridnya, karena memang juga sebagai pemasok murid SMP Kami satu ya. Jadi kita saling mendoakan Pak Mung, semoga semuanya kita dapat menjalani dengan baik dan semua berjalan lancar Pak Mung. Terima kasih Ya, Pak Budi. sama-sama Pak Mung. Terima kasih. Dengan edit Mas.